Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syarza Fadila. Di sini saya akan mempresentasikan resume hasil penelitian peranan komunikasi pimpinan dalam meningkatkan kinerja pegawai di kantor Kecamatan Kakas. Yang pertama adalah latar belakang. Komunikasi dalam sebuah organisasi memegang peranan penting dalam efektivitas kinerja pegawai. Tanpa komunikasi yang baik antara pimpinan dan bawahan, akan muncul berbagai kendala yang dapat menurunkan kinerja pegawai. Di mana penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana komunikasi pimpinan dapat meningkatkan kinerja pegawai dan faktor apa saja yang akan mempengaruhinya. Di kantor Kecamatan Kakas, komunikasi pimpinan berperan penting dalam memastikan kelancaran operasional dan pencapaian tujuan organisasi. Namun, ada hambatan komunikasi seperti kurangnya kejelasan instruksi dan minimnya umpan balik sering menjadi penghalang dalam meningkatkan kinerja pegawai. Yang berikutnya ada data yang digunakan. Ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer meliputi dua hal. Yang pertama ada wawancara, di mana hal ini dilakukan dengan pimpinan kantor dan beberapa pegawai di kantor Kecamatan Kakas. Yang kedua ada observasi langsung, di mana pengamatan terhadap interaksi antara pimpinan dan pegawai dalam berbagai situasi kerja, termasuk dalam rapat, pemberian instruksi, dan penyelesaian masalah di lingkungan kantor Kecamatan Kakas. Data yang digunakan kedua yaitu data sekunder, di mana data ini berupa dokumen pendukung, yang mana menganalisis laporan kinerja pegawai, notulen rapat, dan dokumen lain yang relevan untuk memahami pola komunikasi dan efektivitasnya dalam meningkatkan kinerja pegawai. Notulen rapat atau dokumen yang mencatat hasil rapat formal yang diadakan di kantor Kecamatan Kakas yang mencerminkan bagaimana komunikasi dilakukan dalam lingkungan kerja dan efektivitas penyampaian informasi serta pengambilan keputusan. Yang berikutnya ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yang bertujuan untuk memahami dan menggambarkan fenomena komunikasi pimpinan dalam konteks peningkatan kinerja pegawai. Variabel utama yang dianalisis adalah komunikasi pimpinan, di mana terdapat beberapa indikator. Yang pertama itu komunikasi ke atas, di mana hal ini berupa pegawai kepemimpinan. Yang kedua adalah komunikasi ke bawah, meliputi pimpinan dan pegawai atau pimpinan ke pegawai. Yang ketiga komunikasi horizontal, antar pegawai, komunikasi diagonal atau lintas jabatan. Yang berikutnya ada peranan pimpinan dalam aspek interpersonal dan informasional. Kemudian yang terakhir ada motivasi dan pengambilan keputusan. Selanjutnya ada hasil penelitian atau analisis data. Terdapat dua hal, yaitu komunikasi horizontal atau antar pegawai berjalan baik karena pegawai sering berkoordinasi dan bertukar pikiran tanpa hambatan jabatan. Yang kedua ada peranan pimpinan dalam aspek informasional sudah berjalan baik karena pimpinan rutin menyampaikan informasi penting terkait tugas kerja. Namun ada beberapa hal yang merupakan hambatan seperti yang pertama ada komunikasi ke atas, di mana pegawai kepemimpinan dinilai belum berjalan lancar karena pimpinan jarang berinteraksi langsung dengan pegawai kecuali dalam kepentingan tugas tertentu. Yang kedua ada komunikasi ke bawah atau antara pimpinan ke pegawai juga belum efektif karena pimpinan hanya memberikan instruksi tanpa menjelaskan penerapan tugas secara rinci. Yang ketiga ada peranan pimpinan dalam aspek interpersonal masih kurang optimal karena hal ini merupakan hal yang terutama dalam memberikan motivasi dan perhatian terhadap pegawai. Kemudian ada beberapa strategi untuk mengatasi hambatan tersebut. Di sini ada tiga hal. Yang pertama yaitu memberikan pelatihan komunikasi untuk pimpinan. Hal ini bertujuan meningkatkan keterampilan komunikasi pimpinan agar lebih efektif dalam menyampaikan visi, memberi arahan, dan membangun hubungan dengan tim. Yang kedua adalah mengadopsi teknologi komunikasi yang lebih efektif. Hal ini bertujuan mempermudah dan mempercepat komunikasi dalam organisasi dengan teknologi yang lebih canggih. Yang ketiga atau yang terakhir ada mendorong budaya komunikasi dua arah di organisasi. Hal ini bertujuan menciptakan lingkungan kerja yang terbuka, di mana semua anggota organisasi merasa didengar dan dihargai.
Yang terakhir ada kesimpulan. Dari hasil penelitian yang dapat disimpulkan bahwa komunikasi pimpinan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kinerja pegawai di kantor Kecamatan Kakas. Dengan komunikasi yang baik, pimpinan dapat meningkatkan motivasi, koordinasi, dan efektivitas dalam penyelesaian konflik. Komunikasi yang jelas dan terbuka memungkinkan pegawai memahami tugas dan tanggung jawab mereka dengan lebih baik, sehingga kinerja individu dan organisasi dapat meningkatkan secara keseluruhan. Namun, terdapat beberapa hambatan yang harus diatasi, seperti komunikasi pimpinan dengan pegawai di kantor Kecamatan Kakas masih perlu diperbaiki, terutama dalam membangun komunikasi ke atas dan ke bawah secara merata. Pimpinan belum cukup aktif dalam memberikan motivasi dan solusi kepada pegawai. Gaya kepemimpinan yang ditetapkan lebih condong ke gaya militeristik, yang tidak sepenuhnya efektif dalam membangun hubungan kerja yang harmonis. Oleh karena itu, direkomendasikan perlu adanya strategi komunikasi yang lebih terbuka dan efektif dalam memberikan instruksi kerja, di mana hal ini meningkatkan komunikasi dua arah untuk membangun hubungan kerja yang lebih baik, serta menggunakan gaya kepemimpinan yang lebih fleksibel dan partisipatif agar pegawai merasa lebih dihargai dan termotivasi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.